Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah melakukan pemilihan pada masanya. Ada orang-orang yang memang sengaja mendekat untuk mendapatkan dunia. Itu ada, bukan tidak ada. Dan karakter seperti ini kita luruskan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan baik-baik. Ancaman Allah kepada mereka, Allah tidak mau melihat mereka. Karena ada apa? Ada unsur dunia yang mereka cari dari kedekatan mereka terhadap para penguasa. Nah, ini yang terjadi akhir-akhir ini Pak. Di akhir zaman itu kata Nabi, banyak orang yang akan merapat. Termasuk siapa? Termasuk para alim. Termasuk para alim. Itu lisannya Nabi. Kata Nabi, banyak nanti orang-orang yang mendekat kepada penguasa. Tujuannya cuma satu, untuk mengharapkan dunia, bukan yang lain. Setelah dia dapatkan dunia, hilang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di zuhur ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sadaqallah. Nabi bilang dalam hadisnya begini. Kata Nabi, sesungguhnya harta, darah, kehormatan kalian haram, kata Nabi. Sama haramnya seperti bulan-bulan yang haram yang diberikan oleh Allah kepada umat muslim. Haram di sini bukan haram tapi suci. Dia ada kalimat haram, ada kalimat haram. Kalau kalimat haram berarti suci. Tapi kalau kalimatnya haram berarti haram. Tapi sebenarnya kalau ditarik garis lurusnya sama maknanya. Ada sesuatu hal yang dilarang oleh Allah bagi mereka. Haram berarti haram bagi orang-orang tersebut untuk melakukan dosa pada diri dia. Bagian daripada itu orang yang diharamkan untuk melakukan maksiat, kemungkaran terhadap diri dia, berarti mereka terbagi daripada kesucian. Artinya ada kesinambungan, ada dua makna. Allah berkata di dalam Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran, jangan kalian membunuh dan wala yaznun dan jangan berzina, kata dia. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kalau ada orang-orang yang membunuh sesama muslim, kemudian ada orang-orang yang melakukan mencela sesama muslim, pada hakikatnya yalqa athama, mereka mendapatkan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di zuhur ini kita menyambung sedikit daripada yang kemarin sudah kita sampaikan. Dari nomor 1 sampai nomor 6 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada nomor 7 sampai ke nomor yang terakhir, nomor 9. Kata Nabi dalam 4 hadisnya ada 9 golongan. Dari beberapa hadis ada kesamaan. Yang ketujuh kata Nabi, ada orang-orang yang melakukan sumpah di waktu asar. Sumpah yang mereka lakukan di waktu asar bertujuan untuk mengambil harta orang-orang muslim. Tapi dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik. Apa maksudnya? Maksudnya ada perbuatan-perbuatan yang tidak diindahkan oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Ada perbuatan-perbuatan mencari harta dengan cara yang tidak baik. Sama halnya ketika Allah berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum
Wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Segala semua ini, kata Allah, ini adalah sesuatu yang berharga bagi kalian dan kalian wajib menjaganya. Orang berislam, orang muslim berjualan, berdagang, mengambil hak orang lain dengan cara sumpah. Dia ngambil paksa tapi dia bersumpah dia tak melakukan perbuatan zalim tersebut. Maka secara tidak langsung dia sudah melakukan perbuatan yang haram. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, dalam hadisnya kata Nabi, kelak di akhir zaman itu kata Nabi, la ya'tiyadna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal am minal haram. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan muncul di tengah umatku orang-orang yang tidak memperdulikan cara mengambil harta, baik dari cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Mereka tak fikirkan mau haram kek mau halal terserah gitu. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Kenapa ini poin penting bagi kita seorang muslim? Hukumnya seorang muslim memperhatikan kehalalan yang dia ambil, yang dia makan, yang dia buat, hukumnya wajib. Apa hukumnya Bapak? Wajib. Jadi kalau ada muslim yang tidak mau perhatian terhadap kehalalan makanan, kehalalan perbuatan, kehalalan apa yang dia buat, berarti muslim itu sedang melanggar dosa. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Orang beriman, hei orang-orang muslim, kata Allah, makan yang halal lagi baik. Itu kalau umat muslim. Tapi sekarang kita ganti, tidak muslim lagi. Kita ni orang beriman. Orang beriman Allah ganti ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, gitu. Orang beriman, yang kalian makan wajib yang haram, wajib yang baik. Kenapa kok wajib yang baik? Karena umat muslim pasti memperhatikan, orang beriman pasti memperhatikan kehalalan. Jadi tidak perlu Allah sebut lagi tentang halal. Maka lah kalau Allah tegaskan dengan poin yang halal, berarti umat itu belum seutuhnya beriman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melihat situasi sekarang. Ada makanan-makanan yang halal, tapi belum tentu baik. Ini poin penting ini. Makanan-makanan yang halal, tapi belum tentu baik. Ada enggak makanan yang halal belum tentu baik? Oh banyak. Sekarang ini banyak makanan yang dapat label halal, tapi belum tentu baik. Kita ambil contoh. Halal, dapat produk halal, dapat label halal dia. Tapi tak baik kita konsumsi, Starbucks misalkan. Starbucks ini tak baik dikonsumsi demi kesehatan, tak baik dikonsumsi kalau kita konsumsi berarti kita mendukung Israel. Pilih mana? Dua-duanya haram. Jadi makanya MUI mengambil keputusan haram, diboikotnya semua produk Israel. Bukan persoalan apakah dia sudah dapat label halal atau belum. Kalau kita rujuk dari semua produk-produk Israel yang masuk ke negara kita nih, itu semuanya punya label halal. Ada label halalnya. Tapi kalau kaitannya dengan kemanusiaan dan kezaliman, maka ini ada kaitannya keharaman. Maka kata MUI haram. Hukum memboikot produk Israel wajib. Itu dia. Kembali kepada poin yang kedua tadi. Yang dimaksud dengan ayat tadi, bahwa kata Allah orang beriman wajib memperhatikan kehalalan. Ini kadang-kadang kita mohon maaf Bapak Ibu, kita ni mukmin tapi tak mau memperhatikan kehalalan makanan. Kita ambil contoh. Ada namanya roti Brittok. Itu dah nggak ada label halalnya itu Pak. Tapi umat muslim mau makan itu. Ramai yang makan itu. Tapi produk label halalnya tidak ada. Dulu ada namanya makanan yang label halalnya dicabut, UC 1000 itu. Itu dulu dicabut label halalnya itu. Kemudian ada lagi sekarang, mereka urus. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanan itu harus kita perhatikan baik-baik. Mana yang ada label halalnya, mana yang tidak. Apa urgensinya? Urgensinya bagi seorang mukmin yang memperhatikan kehalalan makanan itu adalah bentuk keimanan yang pertama. Yang kedua, itaah kepada Allah. Nah, ini poin penting. Nah, kembali kepada hadis Nabi, kata Nabi, ada orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Maka hukum menjaga harta yang kita miliki dari kezaliman yang dilakukan oleh orang terhadap kita wajib. Jadi Bapak Ibu, ini poin penting kita garis bawahi sedikit. Bapak Ibu wajib menjaga harta, darah, kehormatan kita. Kehormatan rumah tangga wajib dijaga. Harta kita yang kita miliki wajib dijaga.
Tapi maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kalau ada orang yang ingin mengambil hak kita dengan cara yang lain, kita harus lawan. Jangan diam. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad. Aku diperintahkan untuk melawan orang yang memerangiku. Kita umat muslim ni kalau diserang baru boleh nyerang. Kalau tidak diserang kita tidak boleh serang. Ini umat muslim. Maka kalau ada orang yang mengambil hak kita dengan cara yang tidak baik, kita wajib melawan. Kata Nabi terjadi pada masa baginda Nabi. Maka muncul hadis ini. Ada orang di waktu asar, setelah selesai dia salat asar, dia berdagang di depan masjid. Halal, halal, halal kata dia. Tapi bersumpah dia atas nama Allah. Ternyata yang dia jual itu semuanya tipu. Dia bilang asli, disumpah atas nama Allah. Ternyata palsu. Berarti dia sudah mengharapkan haknya orang lain. Tapi dengan cara yang tak baik. Nah, ini yang paling banyak terjadi sekarang. Di akhir zaman itu kata Nabi banyak yang terjadi. Orang-orang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik. Manipulatif dunia. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia sudah permainan dunia. Artinya apa? Kita yang beriman yang tahu dengan permainan ini kita harus bertahan dengan keimanan. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan habis. Kata Ustaz Mustafa Umar begini dalam diskusinya. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan beliau. Apa saya bilang sama beliau? Ustaz, sekarang ini banyak orang yang apatis terhadap agama. Beliau cuma jawab sederhana. Kita jadi yang paling sedikit yang tidak apatis. Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya gini, Ustaz, banyak orang yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama. Apa jawaban beliau? Jadilah orang yang sedikit yang memperhatikan nilai agama. Kita yang sedikit ini yang memperhatikan nilai-nilai agama. Karena di tengah banyaknya umat muslim bukan mukmin. Saya tak berbicara mukminnya, tapi saya berbicara muslim. Seorang pengamat dari Inggris, peneliti dari Inggris dia kata, di Indonesia itu muslimnya banyak, tapi mukminnya sedikit. Tapi ketika dia kembali ke Inggris, apa kata dia? Kami melihat Islam, tapi kami tidak melihat Muslim. Kata dia. Tapi ketika saya ke Indonesia, I see Muslim, but I don't see Islam. Tapi ketika kami ke Inggris, I see Islam, but I don't see Muslim. Saya melihat umat Muslim, tidak melihat umat Muslim di Inggris. Tapi saya melihat Islam. Artinya apa? Nilai-nilai keislaman. Maka Ibnu Abbas begitu kata Nabi. Kuntu khalfan Nabi SAW. Ya gulam kata Nabi. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajid tujahak kata dia. Hei gulam. Hei anak muda kata Allah. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas. Jagalah olehmu nilai agama. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah olehmu nilai agama. Apa yang kau minta aku beri. Jadi sebenarnya tidak ada celah bagi kita sebenarnya untuk melakukan perbuatan kezoliman terhadap orang lain. Apalagi mengambil hak orang, harta orang dengan cara yang tidak baik. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir. Namun mencegahnya dari orang yang membutuhkannya. Ini kita rangkum. Sekarang tidak ada, di Riau tidak ada padang pasir. Tapi lebih tepatnya dua. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Tapi manusia tidak mau memberikan bantuannya. Ini yang kedua, ada orang yang membutuhkan bantuan, tapi kita ragu mau beri dia bantuan. Nah, ini poin penting nih Pak. Sekarang kita banyak temukan, bang, tolong bang. Nah, ini penyakit juga sebenarnya, penyakit. Ini kenapa pasal muncul dilarang pengemis itu? Dulu Bapak Ibu, tahun waktu saya di Yogyakarta itu kami melakukan penelitian. Kami mengikuti ada orang-orang yang ngemis. Kita ikutin nih Pak. Setelah kita ikuti ternyata ada gembong pengemis. Jadi dia sengaja tuh dipanggilnya anak-anak untuk ngemis. Nanti hasil ngemisnya itu dikumpulin tuh. Setelah dikumpulkan ternyata yang punya ini, yang megang anak-anak ini rumahnya tingkat 3, mobilnya 5, bagus-bagus semua. Akhirnya kita buatlah laporan. Kemudian kita adukan, ternyata kemudian mereka ditangkap oleh dinas sosial, ketahuan, kemudian ditangkap. Ternyata apa Pak? Banyak orang-orang yang memanfaatkan hal demikian. Banyak. Nah yang sekarang terjadi ketika pengemis sudah tidak mulai berkurang, mereka berjualan. Tapi jualannya dengan cara ngemis. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Allah paling benci dengan orang yang mengadahkan tangan tanpa ada sebab. Badan bagus tapi dia mengemis, kata Allah itu paling aku benci. Ini poin penting Pak. Merubah tradisi dari mengemis tapi jualan. Tapi jualannya memaksa.
Jualannya maksa, Pak tolong Pak, kalau Bapak tak beli kan. Nah, ini satu. Poin ini yang kita paham. Sehingga membuat orang ketika ingin membantu orang lain berpikir, Pak. Berpikir. Aku mau bantu si Anu itu. Tapi dia kadang menipu. Kadang dia begini, kadang dia begitu. Akhirnya orang tak mau membantu. Ternyata ketika dia terjepit benaran dalam terjepit, dia orang tak mau bantu. Kenapa? Karena ada unsur penipuan tadi. Nah sekarang kita coba luruskan dalam pandangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kata para sahabat kepada, apa kata Nabi? Jangan pandang dia menipu atau tidak menipu. Kalau Anda mau bantu, bantu. Kalau Anda tidak mau bantu, selesai. Kenapa demikian? Karena kalau betul dia butuh bantuan dan kita tidak membantu, maka pertanggungjawabannya di akhirat. Toh kalau kita membantu dia ternyata dia menipu, itu urusan dia dengan Allah. Dan ini poin penting yang harus kita pahami. Sehingga kita tidak muncul sifat dan karakter apatis atau pragmatis terhadap masyarakat. Mohon maaf Bapak Ibu, kekurangan perhatian manusia umat muslim terhadap muslim yang lain hari ini berkurang sedikit demi sedikit. Setiap orang berpikir akan diri dia masing-masing. Sehingga mohon maaf, yang miskinkan dia bukan aku. Yang penting anakku tidak miskin. Yang penting kami keluarga nggak miskin. Orang lain mau miskin silahkan. Ini karakter yang muncul di akhir zaman. Karakter yang muncul di akhir zaman. Yang terakhir Bapak Ibu, dari poin yang kelima. Orang yang membaiat pemimpin karena dunia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Ba'a rajulun imaman liyusiba minhud dunya. Ada orang yang membaiat seorang pemimpin tapi tujuannya dunia. Ini sebenarnya agak kasar, agak keras kalau disampaikan. Apa kata Nabi? Nabi mengancam orang-orang yang membaiat pemimpin tapi kemudian bertujuan untuk mendapatkan dunia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Manisdada minas sultani qurban wa masdada minallahi illa bu'dan. Kalau ada orang yang merapat kepada penguasa dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia akan jauh daripada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah melakukan pemilihan pada masanya. Ada orang-orang yang memang sengaja mendekat untuk mendapatkan dunia. Itu ada, bukan tidak ada. Dan karakter seperti ini kita luruskan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan baik-baik. Ancaman Allah kepada mereka, Allah tidak mau melihat mereka. Karena ada apa? Ada unsur dunia yang mereka cari dari kedekatan mereka terhadap para penguasa. Nah, ini yang terjadi akhir-akhir ini Pak. Di akhir zaman itu kata Nabi, banyak orang yang akan merapat. Termasuk siapa? Termasuk para alim. Termasuk para alim. Itu lisannya Nabi. Kata Nabi, banyak nanti orang-orang yang mendekat kepada penguasa. Tujuannya cuma satu, untuk mengharapkan dunia. Bukan yang lain. Setelah dia dapatkan dunia, hilang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah kita rangkum. Dari nomor 1 sampai nomor 9. Ada 9 golongan kata Nabi yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah melaknat mereka dan bagi mereka neraka jahanam. Siapa mereka? Orang-orang seperti ini pelaku dosa-dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.